Healing. Satu kata yang lagi sering banget kita dengar. Dan kedengarannya damai banget kan? Tapi, sadar atau enggak, bagi banyak orang, kata ini justru jadi pintu masuk ke sebuah jebakan. Jebakan yang diam-diam, pelan-pelan, menghancurkan masa depan mereka. Mari kita bongkar ilusi ini bareng-bareng. Coba jujur deh, pernah nggak pas lagi capek sama kerjaan, lagi suntuk sama hidup, lo mikir, kayaknya gue pantas dapat self-reward, terus langsung buka aplikasi belanja online. Klik, check out, barang datang, rasanya seneng banget. Tapi cuma sesaat, karena rasa senang itu langsung hilang pas lihat notifikasi tagihan bulan depan. Kalau lo pernah ngalamin itu, artinya lo udah berdiri tepat di depan gerbang jebakan ini. Nah, perasaan lega, perasaan bahagia pas lo klik tombol bayar itu semua bukan kebetulan. Itu adalah sebuah ilusi yang emang sengaja dirancang buat bikin lo ketagihan dan balik lagi, dan lagi. Sebenarnya ada sains di baliknya. Setiap kali lo belanja, otak kita itu ngelepasin dopamin, atau yang sering disebut hormon bahagia. Rasanya emang enak, kayak abis dapat penghargaan. Tapi ini cuma penutup luka sementara. Masalah utama lo, stres lo, itu nggak hilang, cuma ketutup sama rasa euforia sesaat. Ini bukan penyembuhan. Ini candu. Dan akhirnya, lo masuk ke siklus ini. Sebuah lingkaran setan yang polanya selalu sama. Dimulai dari rasa stres, terus lo lari dengan cara check out barang. Lo dapet tuh kebahagiaan instan selama beberapa jam. Tapi begitu tagihan datang, stres yang tadinya mau lo usir malah balik lagi. Dan sekarang dia bawa teman-temannya. Bunga pinjaman, denda keterlambatan, dan cicilan yang makin numpuk. Gini deh, biar lebih jelas. Lo mungkin mikir kalau belanja itu adalah hadiah buat diri sendiri. Tapi faktanya, buat aplikasi pay later dan pinjaman online, kebiasaan lo itu yang jadi hadiah buat mereka. Di mata mereka, lo itu bukan lagi konsumen. Lo itu produknya. Atau, kalau mau lebih jujur, lo itu sapi perahnya. Kita semua pasti udah akrab banget sama istilah gali lubang tutup lubang. Tapi di era digital sekarang, skalanya udah beda jauh. Kita nggak lagi ngomongin lubang, kita ngomongin jurang. Jurang yang makin dalam setiap kali lo klik bayar nanti. Dan semuanya selalu dimulai dari hal yang kelihatannya sepele, yang rasanya aman. Cuma buat kopi doang, cicilannya ringan kok. Tapi kebiasaan kecil inilah yang jadi bola salju. Tanpa lo sadar, utang yang satu mulai ditutup pakai utang baru yang bunganya lebih gede, lebih mencekik. Inilah jalan tol menuju kehancuran finansial. Coba lihat angka ini. Mungkin pembelian awal lo cuma 500.000, kelihatannya kecil. Tapi begitu kena bunga, biaya admin, dan lain-lain, angkanya bengkak. Lo panik, terus lo ambil pinjaman baru yang lebih besar buat nutupin. Dan dalam sekejap, utang lo udah jadi 3 kali lipat dari harga barang yang mungkin sekarang udah nggak penting lagi buat lo. Kutipan ini bener-bener ngena. Semua barang baru yang lo beli pakai utang, gadget, sepatu, tas, itu sebenarnya bukan lagi milik lo. Justru sebaliknya, lo lah yang sekarang jadi milik utang-utang itu. Dan kita nggak cuma ngomongin soal duit lo, karena jebakan ini menguras sesuatu yang jauh lebih berharga dari isi rekening lo. Ada harga lain yang harus dibayar. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, lo ngejar ilusi, rasa senang sesaat, pamer gadget baru, status. Tapi di sisi lain, coba lihat apa yang sebenarnya lo tukarkan untuk itu semua. Ketenangan pikiran lo, kemampuan buat tidur nyenyak di malam hari, dan yang paling fatal, masa depan lo sendiri. Inilah tagihan yang nggak akan pernah muncul di aplikasi, tapi rasanya paling sakit. Rasa cemas setiap kali ada telepon masuk. Malam-malam yang habis cuma buat mikirin cicilan. Hubungan sama orang terdekat yang rusak gara-gara masalah uang. Dan yang terburuk, perasaan terjebak. Seolah nggak ada jalan keluar. Ironis banget kan? Pelarian yang lo pilih dengan dalih healing justru menciptakan sebuah penjara yang bikin lo makin butuh healing yang sebenarnya. Inilah inti dari jebakan healing palsu. Jadi, ayo kita jujur sama diri sendiri. Apa yang selama ini lo sebut self-reward, self-care, atau healing, itu sebenarnya adalah bentuk penghancuran diri secara perlahan. Ini saatnya buat bangun. Dengerin. Lo itu nggak lagi menyembuhkan luka. Lo cuma nempelin plester paling mahal di atasnya. Sementara di dalam, lukanya dibiarin makin parah.
Menghadapi masalah itu butuh keberanian, bukan keranjang belanja. Ini bukan game, nggak ada tombol reset atau tombol coba lagi. Setiap utang yang lo ambil hari ini adalah potongan dari masa depan yang lo korbankan. Kalau diterusin, siap-siap aja, masa depan lo bisa resmi game over. Coba renungkan ini sejenak. Self-care yang sejati itu bukan soal membeli barang-barang baru untuk kabur dari hidup lo yang sekarang. Tapi soal membangun sebuah kehidupan yang begitu damai, begitu cukup, sampai-sampai lo nggak pernah lagi merasa perlu untuk kabur. Itulah hadiah yang sebenarnya. Jadi, gue mau tinggalin lo dengan satu pertanyaan ini. Lain kali, pas godaan buat check out itu datang lagi, berhenti sejenak dan tanya ke diri lo sendiri. Mana yang lebih berharga? Kepuasan 5 menit pas paketnya datang? Atau kebebasan seumur hidup dari belenggu utang? Pilihan ada di tangan lo.